Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Julianti dengan NIM 0701202030 dari kelas Mikro 2. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari beberapa video Arduino tutorial series menggunakan Tinkercad. Yang pertama, ada tentang blinking LED 1, yang kedua blinking LED 2, yang ketiga digital input push button, yang keempat digital input slide switch, yang kelima analog input potensiometer, dan yang keenam analog input fotoresistor. Nah, di video yang pertama berjudul tentang blinking LED 1, di mana kita bisa mencoba mengendalikan LED dengan Arduino. Aplikasi yang kita gunakan yaitu Tinkercad, yang dimana aplikasi ini bisa kita akses di tinkercad.com secara gratis. Komponen yang digunakan yaitu Arduino R3, LED, dan resistor. Kemudian, hubungkan katoda ke ground Arduino-nya. Kemudian, anoda hubungkan ke pin 5 volt. Selanjutnya, kita bisa start simulation. Yang terjadi yaitu terdapat kerusakan pada LED dan timbul pesan bahwa arus yang mengalir pada LED adalah 483 mA. Padahal maksimum arus yang dapat mengalir yaitu 220 mA. Nah, untuk mengatasinya yaitu kita dapat menambahkan resistor di katoda. Dan jika kita klik start simulation, LED akan menyala dan tidak ada warning. Kemudian, untuk mengendalikan LED-nya, kita bisa menghubungkan anoda ke pin 13 pada Arduino. Kemudian, akses kodenya. Kemudian, setting edit pada bagian bloknya saja. Setelah itu, set built-in LED to high, wait-nya 1 detik. Kemudian, set built-in LED to low, dan wait-nya juga 1 detik. Yang artinya, LED akan hidup 1 detik, lalu mati 1 detik. Begitu seterusnya selama simulasi dijalankan. Pin nomor 13 itu terhubung langsung dengan LED built-in. Dia terhubung langsung, jadi variabel LED adalah variabel default untuk pin nomor 13 dan LED yang ada pada permukaan papan Arduino-nya. Nah, kalau seandainya kita pindahkan ke pin nomor 12, kemudian diklik start simulation, LED built-in pada papan Arduino-nya akan menyala sesuai dengan coding yang sudah dituliskan. Sementara LED yang di atas tidak menyala karena dia terhubung ke pin nomor 12. Nah, untuk menyalakan LED-nya, codingnya akan kita ubah. Hapus blok yang sebelumnya, kemudian pilih blok set pin, kemudian setting nomor pin yang akan kita gunakan. Dan untuk mematikannya, duplikat blok yang tadi kita gunakan. Jika ingin membuat LED menyala lebih cepat, bisa dilakukan dengan mengurangi delay-nya. Kesimpulannya, untuk menghidupkan LED pada Arduino, kita butuh tambahan resistor agar tidak terjadi kerusakan pada LED. Nah, selanjutnya di video yang kedua dengan judul blinking LED 2. Di sini kita akan menggunakan breadboard sebagai seperti papan PCB-nya. Kemudian ada Arduino. Nah, di sini kita akan kendalikan beberapa LED. Kita bisa menambahkan LED, kemudian pasang di kolom 1E warna merah, kemudian diikuti dengan warna hijau dan biru. Seperti pada video tutorial sebelumnya di blinking LED 1, komponen LED membutuhkan resistor. Jadi, kita pasangkan resistornya lagi, kemudian kita letakkan di pin negatif. Resistornya diganti nilainya menjadi 220 ohm, dan untuk resistansinya kita ganti ke ohm. Berikutnya, kita hubungkan pin positif pada LED langsung ke pin digital pada Arduino-nya. Kemudian, disesuaikan warna line dengan LED-nya. Selanjutnya, lakukan pengkodingan seperti yang terdapat dalam video yang kedua. Sebelum itu, tentukan pola apa yang akan kita buat. Nah, di sini kita ingin membuat LED hidup bergantian, merah, hijau, biru, kemudian mati bersamaan, dan hidup bersamaan. Untuk codingnya, dapat dilihat di video yang sudah ada. Jika sudah, dapat kita ikuti langkah-langkah yang sesuai dengan video, maka hasil akhirnya merah, hijau, biru, mati bersamaan, hidup bersamaan, kemudian mengulangi dari awal. Nah, selanjutnya di video yang ketiga yaitu tentang digital input push button.
Nah, dari video ini kita akan mencoba untuk mendapatkan input digital dari sebuah tombol atau switch. Alat yang kita gunakan adalah Arduino Uno, LED, resistor, push button, dan kabel secukupnya. Arduino akan menerima input dari tombol jika tombol ditekan atau tombol dilepas. Pada Arduino, input akan diolah dan akan direspon dengan output berupa nyala atau matinya LED. Baik, dalam simulasinya kita klik drag Arduino, kemudian klik drag LED sebagai indikator outputnya. LED membutuhkan resistor, maka kita tambahkan resistor. Lalu hubungkan kaki negatif LED ke resistor, kemudian hubungkan ke ground pada Arduino-nya. Kemudian, kaki positif pada LED kita hubungkan ke pin nomor 12. Berikutnya, tambahkan push button atau switch. Nah, switch ini akan kita hubungkan satu ke terminal B yang ada di Arduino. Lalu, terminal B kita hubungkan ke pin, misalnya pin nomor 11. Kemudian, pin yang 1A akan kita hubungkan ke ground. Selanjutnya, akan kita coba berikan codingannya dengan menggunakan text editor dengan menggunakan bahasa C. Dalam pengkodingannya, input pull up berfungsi untuk mengaktifkan pull up resistor yang ada pada Arduino-nya. Jika kita hanya menggunakan input, maka pull up resistor yang ada pada Arduino-nya tidak akan aktif dan hasilnya tentu akan berbeda. Dalam pengerjaan ini, kita menggunakan codingan bahasa C. Perlu diingat bahwa pengetikan coding dalam bahasa C++ pada Arduino ini, huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Nilai button stage 1, karena ia digital, maka ia hanya menerima 0 dan 1, di mana 0 adalah low dan 1 adalah high. Jika kita tekan tombol button, LED akan menyala, dan serial monitornya outputnya adalah 0 atau low. Dan jika tombol button dilepas, maka serial monitor outputnya adalah 1 atau high. Selanjutnya, pada video yang keempat, membahas tentang menggunakan slide switch untuk mendapatkan input secara digital. Nah, yang pertama yang dibutuhkan Arduino sebagai microcontroller boardnya dan slide switch. Kemudian, di terminal 1 pada slide switch kita hubungkan ke 5 volt pada Arduino. Kemudian terminal 2 kita hubungkan pada ground. Kemudian common pin yang di tengah kita hubungkan dengan salah satu pin digital pada Arduino. Contohnya di sini kita gunakan pin nomor 2. Kemudian kita cek dahulu input yang diterima oleh Arduino ketika kita geser switchnya. Selanjutnya kita masuk ke codingnya. Di sini kita membutuhkan variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai dari apa yang diterima oleh pin 2. Kemudian di bagian page setupnya dideklarasikan pin modenya. Kemudian masuk ke bagian void loop, kita cek input yang diterima oleh Arduino-nya melalui pin 2. Kemudian jika kita start simulation pada serial monitornya, kita bisa lihat yang keluar angka 1. Artinya bernilai high jika kita geser akan bernilai 0 atau low. Nah, jika switchnya ini bergeser di posisi sebelah kiri, maka nilainya menjadi 0 atau low, berarti pin 2 mendapat nilai low dari switch. Dan apabila geser ke kanan, maka nilai yang diterima oleh pin 2 1 atau high. Kemudian kita keluarkan outputnya dengan indikator nyala LED. Jika nilainya high, maka Arduino menyalakan LED-nya. Jika low, maka akan mati. Sebelum itu kita perlu resistor. Hubungkan kaki negatif ke ground-nya dan kaki positif ke pin nomor 7. Caranya, di bagian void setup, kita nyatakan bahwa pin nomor 7 berupa output. Kemudian, ketikkan coding yang ada seperti di video. Kemudian, start simulation. Diperintah, jika Arduino menerima nilai low, maka dia memberikan nilai low ke pin nomor 7. Dan apabila Arduino menerima nilai high, dia akan memberikan nilai high juga pada pin nomor 7. Selanjutnya, pada video yang kelima, membahas tentang Arduino tutorial series menggunakan Tinkercad Analog Input Potentiometer. Kita ambil Arduino R3 dan potentiometer. Potentiometer ini terdapat 3 buah kaki. Terminal 1 dihubungkan ke ground.
Kemudian, pin terminal 2 kita hubungkan ke 5 volt ditandai dengan line berwarna merah. Kemudian, kaki yang di tengah, kaki yang nomor 2 atau kaki wiper dihubungkan ke pin analog. Kita coba hubungkan ke pin A0. Potensiometer di sini bisa kita ganti nilai resistansinya, disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu, ke pengkodingannya. Coding defaultnya dihapus dulu, kemudian deklarasikan sebuah variabel. Untuk analog pada potensi ini, kita akan menggunakan variabel bertipe unsigned-in. Kemudian pada void setupnya, deklarasikan pin inputnya yaitu pin A0 sebagai pin input untuk menerima input dari potensinya. Setelah itu, selanjutnya kawan-kawan bisa mengikuti coding seperti yang terdapat di dalam video 5. Jika sudah, langsung saja kita bisa start simulation. Kemudian buka serial monitornya. Nah, di sini itu nilainya itu masih bernilai 0. Kemudian coba putar potensionya ke kanan dan terdapat perubahan nilai tertingginya 1023. Lalu putar lagi ke kiri, nilai terendahnya itu 0. Kemudian kita manfaatkan nilai yang diberikan oleh potensio menjadi untuk perubahan frekuensi pada jar-nya. Jadi kita akan memanfaatkan sebuah piezo buzzer sebagai outputnya, di mana nanti ada perubahan suara ketika potensio diputar ke kiri dan ke kanan, menyesuaikan nilai yang diberikan oleh piezo buzzer. Piezo buzzer di sini juga membutuhkan resistor, sama seperti LED agar tidak terjadi overcurrent. Nah, selanjutnya hubungkan kaki negatif dari piezo buzzernya ke resistor. Kemudian, kaki resistornya satu lagi dihubungkan ke ground pada Arduino dengan line warna merah. Untuk line kaki positif pada piezo buzzernya, hubungkan ke salah satu pin di kita, misalnya pin nomor 12. Selanjutnya, masuk kita ke pengkodingannya lagi dimodifikasi sesuai dengan set yang sudah dibuat. Teman-teman bisa lihat coding lengkapnya dalam video yang kelima. Kemudian kita bisa start simulation. Namun, sebelum itu kita perlu mengkecilkan volume dari PC yang kita gunakan, karena suara yang dihasilkan sedikit mengganggu pendengaran. Dan jika kita sudah start simulasinya, kita bisa dengarkan perubahan suara dari tone yang dikeluarkan oleh piezo buzzernya. Ketika kita memutar potensiometernya, jadi kalau kita putar ke kanan, nilai potensinya akan semakin besar. Maka itulah yang menjadi frekuensi pada piezo buzzernya. Video yang selanjutnya yaitu tentang analog input fotoresistor. Pada materi ini kita membahas tentang analog input menggunakan fotoresistor atau LDR, di mana fotoresistor adalah suatu komponen elektronik yang akan mengubah resistansinya jika ada perubahan intensitas cahaya di sekitarnya. Bisa dikatakan LDR atau fotoresistor adalah sensor cahaya. Pada contoh ini, LED akan menyala jika intensitas cahaya yang diterima oleh fotoresistor lebih kecil dari 300, dan apabila lebih besar dari 300, maka LED tidak akan menyala. Jika cahayanya minim, maka LED akan menyala. Namun, apabila cahaya mencukupi atau besar, maka LED tidak akan menyala. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah Arduino Uno, fotoresistor, resistor, LED, dan kabel jumper. Yang pertama, hubungkan terminal 1 ke pin analog yang ada pada Arduino. Hubungkan terminal 1 ke pin analog. Kemudian, hubungkan terminal 2 ke tegangan 5 volt yang ada pada Arduino. Kemudian, hubungkan terminal 2 atau pin 2 pada fotoresistor ke pin 5 volt pada Arduino. Selanjutnya, hubungkan terminal 1 ke groundnya juga. Akan tetapi, di sini kita membutuhkan resistor. Hubungkan terminal satunya ke resistornya terlebih dahulu. Kemudian, pada pin resistor yang satunya lagi, kita hubungkan ke ground. Intensitas cahaya yang diterima oleh LDR ini sebesar 6. 6 itu adalah angka terkecilnya, dan intensitas cahaya paling besar yang bisa diterima oleh LDR adalah 679. Nilai ini tidak sama apabila kita mengganti resistansi dari resistor yang terhubung ke terminal 1 pada LDR. Kita tidak mengubah resistansi pada resistor ini. Apabila nilainya diubah, maka nilai terkecil dan terbesar di LDR pun juga berubah. Jika gelap, LED akan menyala. Begitupun sebaliknya, jika terang, maka LED tidak akan menyala. Untuk penambahan LED, ganti nilai resistansi yang terhubung pada LED. Hubungkan LED dengan resistor. Kaki positif pada LED hubungkan pada pin nomor 7 misalnya. Jika sudah terhubung,
tambahkan codingannya. Nilai rentang akan berubah apabila nilai resistansi pada resistor juga diubah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.